The world faces a significant global challenge as the human population is projected to reach 9 billion by 2050. Food security ranks among the most urgent international issues. The COVID-19 pandemic has further strained health systems worldwide. Fossil fuels, predominant in electricity production, emit greenhouse gases that exacerbate climate change. The last decade has been the warmest ever recorded, leading to devastating climate disasters. It is necessary to accelerate the transition to an affordable, reliable, and sustainable energy system by investing in renewable energy and implementing environmentally friendly energy technologies. Universities are pivotal in advancing global welfare. Universitas Sebelas Maret, as a higher education institution, has become the common thread holding together all solutions for the 17 Sustainable Development Goals through its learning, research, and community service programs. Every year, Universitas Sebelas Maret deploys more than 1,000 students and more than 1,800 lecturers to the community service program, together with research activities from lecturers, to solve various problems in society. Regarding food issues, Universitas Sebelas Maret develops various plant varieties and climate and soil mapping with adequate laboratory facilities. To encourage the use of renewable energy, Universitas Sebelas Maret has a Center for Excellence in Lithium Battery Science and Technology and Electric Motorbike Innovation. Universitas Sebelas Maret implements UNS Green Campus governance through emission-free days, waste recycling programs, and dye-based solar panels to support sustainable environmental management. Universitas Sebelas Maret has been developing startup, business incubation, and entrepreneurship programs to eradicate poverty. In education, Universitas Sebelas Maret deploys around 1,800 students every year to carry out teaching programs in schools. And finally, to contribute to the health sector, Universitas Sebelas Maret has a nonprofit teaching hospital to serve the community. At Universitas 11 Maret, we believe that a university's true legacy is not only about knowledge creation, but in the meaningful impact it brings to society. As a pillar of knowledge and innovation, Universitas 11 Maret is committed to playing a strategic role in achieving our national goals. By providing impactful education, research, and community service, we nurture future leaders who are academically excellent and possess strong integrity, vision, and dedication to advancing Indonesia toward prosperous and sustainable future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di program Ayo Sekolah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berjumpa pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan yang tentunya insya Allah sehat walafiat dan juga semoga dalam keadaan yang bahagia. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih Bapak Ibu nggih. Ini kami nyebutnya sobat ASN mawon nggih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih banyak telah berkenan bergabung bersama kami di program Ayo Sekolah, tentunya yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan. Bapak Ibu dan teman-teman semua sobat ASN, seperti yang kita ketahui bersama, tentunya sudah beberapa kali kita tergabung dalam program Ayo Sekolah ini dengan berbagai perguruan tinggi tentunya untuk melaksanakan salah satu program kita dalam yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwasanya di sana ditekankan terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai kewajiban dan juga hak bagi aparatur sipil negara. Seperti yang senantiasa disampaikan pada setiap program Ayo Sekolah, yang dimana bahwa setiap ASN wajib meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus, namun di saat yang sama, pemerintah wajib memfasilitasi peningkatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Magetan berupaya semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra dalam menyukseskan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan tersebut. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Sobat ASN, pada kesempatan yang cerah ini telah hadir bersama kita tentunya secara daring narasumber yang pastinya luar biasa. Oleh sebab itu, tak perlu membuang waktu nggih, supaya lebih efektif dan efisien. Mari kita sapa narasumber kita yang pertama. Mohon izin, Kepala Program Studi Pascasarjana dan Profesi SPMB UNS. Beliau Bapak Dr. Akbarudin Arif SSMA. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Apriani, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Bapak sehat, Bapak, kondisinya? Alhamdulillah, sehat. Nggih. Kalau dari senyumnya Bapak ini insya Allah sehat dan bahagia selalu nggih, Bapak nggih. Kemudian yang kedua, mohon izin kepada Kepala Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS, beliau Ibu Dr. Wiwit Rahayu SPMP. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Apri. Siap. Bagaimana Ibu kabarnya, Ibu? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Bahagia selalu nggih Ibu nggih. Insyaallah. Siap, terima kasih. Nggih, kemudian narasumber kita yang ketiga, beliau Kepala Program Studi Penyuluhan Pembangunan UNS, beliau Ibu Dr. Hanifah Ihsaniati SPMSI. Selamat pagi, Ibu. Pagi Mbak, Assalamualaikum Mbak Apriani. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Ibu, kami juga berterima kasih sekali bahwa panjenengan semua berkenan untuk bergabung bersama kami secara daring tentunya. Semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan tentunya tetap menyalurkan energi positif bagi teman-teman Sobat ASN di Kabupaten Magetan untuk bersemangat menempuh pendidikan selanjutnya demi kompetensi ASN bagi masing-masing untuk lebih profesional dan juga berintegritas tinggi. Mekaten nggih Bapak Ibu nggih. Hari ini teman-teman ada yang WFH, Bapak Ibu izin. Tapi teman-teman alhamdulillah tetap semangat bergabung bersama kami secara daring, walaupun ada yang WFH, kemudian ada yang juga yang di kantor seperti itu. Tapi dari kediaman masing-masing, kami tetap semangat juga untuk mendengarkan, untuk menyimak bersama program yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu panjenengan sedoyo nantinya, dan semoga itu menjadi motivasi dan inspirasi bagi kami semua untuk senantiasa berkembang secara terus-menerus ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk teman-teman Sobat ASN, mohon izin untuk tetap stay di tempat. Kemudian untuk namanya monggo untuk diubah dulu biar kami nanti bisa saling berkenalan. Siapa nama panjenengan, kemudian dari perangkat daerah mana. Mengaten nggih? Oleh karena itu, untuk lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada yang pertama, Bapak Dr. Akbarudin Arif SSMA. Monggo Bapak berkenan untuk menyampaikan paparan programnya. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Apriani EKJ. Merasa terhormat diundang pada pagi hari ini. Perkenankan salam hormat kami untuk Bapak Kapan KPSDM Magetan, Bapak Dr. Andes Masuri. Selamat pagi Bapak, terima kasih undangan itu.
Kemudian juga yang kami hormati Bapak Kabid Pengembangan Kompetensi Bapak Wisnu Rustanto STMM. Terima kasih, menika luar biasa kami diundang pada pagi Jumat berkah menika. Juga tentu saja yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Sobat ASN Magetan Studio, terima kasih kerawuhannya berkenan untuk meramaikan proses sosialisasi menikah. Semoga nanti ada yang kita ambil manfaatnya, kemudian juga membantu bagaimana Bapak Ibu merencanakan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari pencapaian visi misi kabupaten maupun perencanaan SDM nasional. Juga tidak lupa terima kasih dan salam hormat kami pada kolega kami Ibu Wiwit Kaprodi Agrobisnis, kemudian juga S2 Agrobisnis, kemudian juga Ibu Hanifah Ihsaniati menika Ibu Kaprodi S2 Penyuluhan Pembangunan, yang juga Kaprodi kami sebetulnya. Kami juga mengajar di S2 Penyuluhan Pembangunan. Bapak Ibu izin kami menyiapkan PPT agak panjang, tetapi kami coba ringkas biasanya. Menika membutuhkan waktu sekitar 20 menit, 25 menit. Kita coba sampaikan dengan seefisien mungkin. Bapak Ibu, jika sampun terlihat Sampun Bapak. Ya, Pak, kelihatan. Terima kasih. Kita didhawuhi untuk menyampaikan informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana UNS program magister dan doktor. Bagi yang ingin melanjutkan program magister atau S2 ataupun dari S2 ke S3, semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. UNS menikah tahun ini itu kita berusia 50 tahun. Kira-kira ini kalau kita yang manusia itu sudah mau masuk usia senior, tetapi ini kalau usia kampus ini kira-kira remaja gitu. Setelah tumbuh kemudian remaja yang bersemangat remaja yang bersemangat, dan semangat itu ditunjukkan dari pencapaian kita. Kita sedikit informasikan biar Bapak Ibu sekalian kalau memilih UNS itu mantep gitu kira-kira. Mohon izin. Jadi visi kita itu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. Menikah beberapa waktu belakangan ini kita mendapatkan banyak penghargaan dari 10 penghargaan anugerah Dikti Saintek. Ini kira-kira terbanyak keempat di Indonesia, meningkat dari 8 penghargaan di tahun sebelumnya. Kemudian kita ada anugerah 5 tahun dampak kampus berdampak dari Pertamina. Kemudian kita juga mendapatkan apresiasi dari Basnas sebagai mitra terbaik. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Difabilitas Nasional. Jadi kampus kita menikah sampun kampus inklusif Bapak Ibu. Jadi kawan-kawan dari latar belakang difabel juga diundang dan dipersilahkan untuk ikut belajar di kampus kita. Ini kalau atlet kita ini tahun lalu kita banyak mengirimkan atlet dan
banyak medali dibawa pulang ya, dari lari, tolak peluru, kemudian lompat jauh, dan lainnya ya. Sebagai kampus yang juga mendukung prestasi di minat bakat olahraga, cukup maju di kampus kita. Lalu kemitraan nasional kita punya banyak sekali Bapak Ibu, tidak kita baca satu-satu nih, bisa kita tinggali bersama. Ini ada dari Mahkamah Konstitusi, kemitraan dengan Kejaksaan Surakarta, Komnas HAM, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran dan seterusnya. Juga di internasional Bapak Ibu kita punya mitra dengan Ranking University, Oxford University menikah kampusnya Mahatma Gandhi. Dulu Mahatma Gandhi kuliahnya di Oxford. Kami juga lulus dari Inggris di S2-nya, tetapi tetangganya, kami di selatan, Brighton, IDS. Yang sering nonton Premier League menikah, kalau Brighton itu tempat kampus kita ada di Brighton. Kemudian dari Singapura kita bermitra dengan National University of Singapore. Kemudian kita ada kemitraan juga dengan China National Rice Research Institute Cina ya. Kemudian juga Shanghai Academy of Agricultural Science. Barangkali yang tadi agak bersifat visi kampus deh. Nah, mereka kalau yang kita sendiri juga surprise gitu deh. Surprise itu terkejut tapi senang sekali gitu. Ternyata kampus UNS ini sudah menjadi kampus dengan peminatan 2 tertinggi di 2 tahun terakhir mereka. Yang tahun ini kita belum lihat, belum hitung lagi, tetapi tahun lalu kita ada di peringkat 2 nasional peminatan SNBT. Jadi kita sudah bisa melewati mohon izin UGM. Saya harus mohon izin karena UGM juga alma mater kami di S3-nya. Tetapi sungguh juga pencapaian yang luar biasa dan membanggakan kita. Rupanya kita mulai menjadi kampus dengan peminatan yang sangat baik. Okay. Kalau dilihat dari ranking ini kita nomor 2 tahun lalu. Ada banyak cerita kenapa peminatan banyak tinggi di UNS. Salah satunya katanya kalau di Solo itu makanannya murah gitu ya, itu bagus juga. Kemudian akses ke mana-mana dekat gitu, karena Solo itu relatif kampus kita itu ada di kota dengan luasan hanya 42 km². Jadi Solo itu kecil secara luasan ya. Cuma tidak tahu kalau bahasa teman-teman aktivis itu kok magnitudenya besar sekali. Untuk ranking internasional kita punya salah satu yang kita bisa highlight itu yang dari THE menikah aja, Time Higher Education World University Ranking. Ini kita pernah di nomor 2 se-Indonesia, dan kalau di internasional kita di angka 1001 sampai 1200. Ini impresif Bapak Ibu, karena lawan-lawan kita itu kompetitornya kompetitor atau teman berkompetisi secara positif itu sebagian besar juga umurnya sudah ratusan tahun, yang di kita ini baru 50 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita mulai ke pokok masalah kita, mohon izin. Jadi menikah rute masuk UNS lewat SPMB dan nanti keluarnya lewat wisuda. Karena ada yang menyampaikan katanya jalur yang lain ada masuk UNS lebih mudah.
Lewat mana Pak? Lewat depan itu pintu masuknya lewat boulevard, kemudian keluarnya lewat gerbang belakang dekat kampusnya Bu Hanifah. itu itu kalau mau piknik ke UNS kita antar deh. Bapak Ibu kita jemput di depan, kemudian nanti kita antar lewat pintu belakang. Tapi kalau yang kita sampaikan meniko itu yang jalur SPMB nanti Bapak Ibu sekalian lulus lewat wisuda. Ya. Bapak Ibu kita punya 52 program magister S2. Cukup banyak, ya. Bapak Ibu sekalian bisa bersani. Meniko yang kita highlight hari ini dua dari S2 penyuluhan pembangunan dan S2 agrobisnis. Maunya kita undang rawuh semua, tetapi kita bayangkan nanti jadinya 2 hari 2 malam. Jadi kita perkenalkan dulu 2 prodi. Hari ini nanti kita bisa ikuti bersama-sama paparan itu. Kita lihat sebentar ya. Monggo yang mencari prodi apa S2 kita ada di sini. Peternakan kita ada, pertanian tentu saja, kemudian teknik ada teknik elektro, teknik industri, teknik kimia, teknik mesin. Ya. Yang di keolahragaan kita juga punya S2, S3. Ya. Kemudian ada bahasa daerah, pendidikan bahasa dan sastra daerah. Mereka juga khas kita. Ya. Kita juga punya laboratorium javanologi. Jadi kita punya dokumen-dokumen klasik ada di javanologi, sekaligus juga panggung pentas untuk kreasi tradisi ini. Kita cukup concern di bidang menikah. Seperti visi misi kita merawat kearifan budaya leluhur. Untuk S3 kita punya 20 Bapak Ibu. 20 prodi ini bisa dibersani menikah dari S3 biologi, S3 fisika, S3 hukum, S3 ekonomi, S3 kedokteran, S3 ilmu keolahragaan, ilmu kesehatan, dan seterusnya bisa dibersani syarat-syarat. Kajian budaya kita juga ada S3 itu ya. Lajeng di pendidikan kita punya pendidikan IPA, pendidikan sejarah. Ya. Saya ingat Mas Wamen menikah, Mas Wamen Sos dari S2 sejarah. Hari ini semester ini beliau kuliah di S2 sejarah. Mas Agus, yang terkenalnya itu nama udaranya Agus Jabo. Mas Agus Jabo itu beliau sekarang melanjutkan kuliah di S2 sejarah. Kebanggaan bagi kami. Beliau bersemangat untuk melanjutkan di S2 sejarah. Ada satu lagi dari mantan komisaris PLN, Mas Eko Sulistyo Bu Hanif, mereka muridnya Bu Hanif. Mereka berkuliah di S2 penyuluhan pembangunan. Cukup banyak pejabat dari berbagai BUMN juga bersekolah di tempat kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang jalur masuk, kita punya 6. Menikah reguler, menikah biasanya yang dimanfaatkan oleh fresh graduate. Ya, fresh graduate itu lulusan 3 tahun terakhir menikah. Ya. Yang lulus tahun-tahun belakangan menikah biasanya mengambil reguler di S2 maupun S3. Ya. Kemudian kita punya jalur penelitian. Jalur penelitian menikah
lebih banyak kegiatan penelitian ikut. Jadi mata kuliahnya itu kira-kira mungkin berapa nih? 10 sampai 15 SKS saja yang diambil yang untuk perkuliahan, selebihnya aktivitas riset. Jadi walaupun penelitian ada mata kuliah umumnya tentang etika penelitian, kemudian juga filsafat dan metode penelitian. Yang barangkali nanti ditunggu-tunggu yang menikah, yang ketiga menikah, rekognisi pembelajaran lampau menikah, untuk justru bukan fresh graduate ya. RPL menikah tidak untuk fresh graduate. Kalau yang fresh graduate malah boten pikantuk, boten parek masuk ke RPL. Jadi tahun-tahun lalu RPL itu diarahkan untuk mahasiswa yang sekurangnya 5 tahun sudah lulus dari waktu mendaftar. Tetapi kita perpendek sekarang sesuai dengan juknis kita itu cukup 3 tahun. Jadi yang 3 tahun sudah lulus dan sudah bekerja sih, sudah punya pengalaman yang bisa catatkan sebagai bukti. Bahasa kita itu portofolio. Menikah bisa melamar ke jalur RPL ini. Nanti kita sedikit banyak sampaikan ulang di bagian pas agak detail menjelaskan RPL ini. Yang keempat, beasiswa alumni. Menikah mungkin tidak perlu terlalu banyak kita bahas di sini. Menikah khusus untuk mahasiswa dan alumni fresh graduate kita dari UNS ya. Kalau Bapak Ibu sekalian masih fresh graduate di UNS, berpeluang untuk masuk lewat beasiswa alumni menikah. Tapi kalau bukan fresh graduate dari UNS, bukan 3 tahun terakhir, sudah terlalu lama, atau juga bukan lulusan UNS, belum diperkenankan untuk mendaftar jalur menikah. Jadi tadi kita punya 72 prodi, setiap semester itu kita menyediakan 2 beasiswa alumni. Jadi Bu Hani, Bu Wiwit, kemudian bukan prodi yang lain ini punya slot 1 semester 2 orang, 1 tahun 4 orang beasiswa alumni. Maka mari juga kalau yang mau masuk magister, nanti begitu masuk magister berpeluang untuk aplikasi di S3-nya, beasiswa alumni S3-nya. Yang kelima, menikah percepatan. Percepatan ini saat ini juga masih dialokasikan untuk keluarga UNS. Mungkin ke depan bisa juga dikembangkan dengan mitra, dengan melalui jalur kerjasama. Tapi sementara menikah yang percepatan itu masih dipakai untuk lulusan S1 ke S2 UNS dan atau dari S2 ke S3 UNS. Percepatan menikah kalau simulasinya ada, kalau S1 belum lulus sudah mulai boleh mengikuti kuliah S2. Kalau S2 belum lulus sudah diperkenankan untuk ikut mengikuti perkuliahan S3. Itu kalau S1 itu setelah menyelesaikan semester 5 dan cum laude atau S2 itu semester ke-2 lulus gitu ya. Sudah lewat semester 2 bisa mendaftar di S3. Dan ada fasilitas khusus untuk akselerasi menikah karena merangkap UKT, membayar UKT-nya 2, yang atas itu didiskon 50%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya sudah masuk di S2 dan mau percepatan ke S3 itu mulai semester 3 bisa
sudah mengikuti kuliah di S3 dan di S3 dan di waktu kuliah itu selama masa overlap berarti masih membayar SPP reguler di tahun berjalan, level berjalan, nanti yang di atasnya dapat diskon UKT 50%. UKT-nya berapa nanti paling akhir kata sampaikan. Bapak Ibu sedikit mengulang tadi jalur reguler ya, kita perlihatkan sedikit menurut syarat dan ketentuannya ya. Yang umum ini berlaku untuk semua prodi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, diharapkan tentu saja warga Indonesia punya KTP, kemudian memiliki kartu BPJS, tidak harus memiliki pada saat mendaftar, tetapi kalau sudah mau registrasi, ya kita mohon untuk mengaktifkan. Kenapa begitu? Karena menikah amanat undang-undang. Jadi semua warga negara harus punya kartu BPJS. Pak Rektor sangat berharap untuk yang syarat ini itu bisa dilengkapkan dan diharapkan juga bisa menjaga kesehatan pada waktu berkuliah. Untuk S1 tentu saja, untuk S2 tentu saja harus lulusan S1, kalau program dokter lulusan S2 nih. Dan ada ijazah dan transkrip, ini tentu saja tidak menjadi hal yang baru. Tetapi kita punya syarat yang agak khusus, menikah semoga juga tidak menjadi hambatan. Kita juga punya cara kalau ada hambatan, nanti bagaimana cara memberikan solusi hambatan itu. Untuk jalur reguler menikah kita menerima mahasiswa dari lulusan kampus terakreditasi minimal B. Program studinya relevan, sesuai dengan istilahnya itu sebenarnya bukan relevan ya, istilahnya itu linier. Tetapi linier itu Bapak Ibu kami matur dulu dibatasi dengan jurusan apa yang diambil di S1 atau S2 atau jurusan sebelum kuliah yang dituju. Tetapi kita punya deskripsi lebih baik sekarang. Sebetulnya kita mulai memperlebar konsep linearitas itu dicakup termasuk pekerjaan sehari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau istilahnya bukan dari S1 peternakan misalnya, tetapi Bapak Ibu sekalian bekerja di dinas peternakan misalnya, maka itu linear. Jadi selain ijazah juga aktivitas sehari-hari. Maka beberapa orang yang mungkin bahkan fakultas teknik begitu bisa sesuai untuk bekerja di misalnya ekonomi pembangunan, karena ternyata sehari-hari pekerjaannya sangat dekat dengan kegiatan ekonomi pembangunan, misalnya gitu. Untuk nilai menikah di S1 itu IPK-nya itu 2,75, kecuali S2 gizi yang mensyaratkan agak tinggi menikah 3,0. Nanti beberapa prodi memang juga ada yang secara khusus mensyaratkan agak tinggi, maka dibersani di website pada waktu membuka. Kemudian ada rekomendasi dari orang yang mengenal. Ini Bapak Ibu sekalian, biasanya yang diminta dari pembimbing skripsi ataupun PA, pembimbing akademik. Tetapi kalau kira-kira dua beliau tidak ada di tempat atau berhalangan atau tidak bisa ditemui untuk alasan situasi tertentu misalnya sudah wafat misalnya, itu bisa meminta ke kaprodi kita, calon
yang akan didaftar itu untuk bisa memberikan rekomendasi. Kemudian memiliki surat izin tertulis dari instansi tempat bekerja, tentu saja apalagi kalau ASN ya, dari atasan, dari kantor, kita ada izin tertulis itu. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter, kemudian tadi sampaikan di atas ya, surat umum itu memiliki kartu BPJS aktif, tapi pada waktu registrasi, bukan pada waktu mendaftar. Jadi kalau pada waktu mendaftar belum aktif, tidak apa-apa mendaftar saja. Ya. Kemudian memiliki surat keterangan jaminan sanggup membayar dari diri sendiri ataupun dari sponsor. Mereka sebetulnya kalau yang S2 dulu itu dari orang tua gitu J. Tetapi kita sudah menemukan banyak sekali calon mahasiswa yang jauh lebih kuat secara finansial dirinya sendiri daripada orang tua. Nah itu yang tadi Pak Eko Sulistyo misalnya itu, dan Pak Agus Jabu itu, Komisaris PLN dan Wamen SOS, itu tidak perlu madosi orang tuanya untuk menjamin pembiayaan, tanda tangan sendiri buat pernyataan sendiri. Makanya. Kemudian ada TPAJ menikah tes potensi akademik menikah logika dasar sebetulnya, tes logika dasar. Ini bersama dengan TOEFL, EAP ataupun ITP TOEFL mereka kedah dimiliki karena sebagian besar referensi sekarang mulai diperkenalkan banyak dari literatur berbahasa Inggris, agar apapun bukunya itu bisa dikuasai. Kita memotivasi untuk teman-teman bisa mencapai skor bahasa Inggris seperti kita sampaikan menikah. Untuk bahasa Inggris untuk ITP TOEFL 475 untuk magister dan 500 untuk doktor. Kemudian kalau EAP ini minimal 60 atau 70 untuk doktor, 60 untuk magister atau 70 untuk program dokter. Bapak Ibu jangan khawatir, ini akan diasistensi. Jadi kita punya unit pengembangan bahasa. Ketika Bapak Ibu sekalian masuk ke seleksi kita, Bapak Ibu akan difasilitasi tes menikah. Gunakan sebaiknya. Kalau bisa mencapai skor ini, alhamdulillah, berarti Bapak Ibu nanti sampai menjelang ujian akhir tidak perlu menyerahkan dokumen apapun. Tetapi kalau ternyata belum lulus, Bapak Ibu punya kesempatan untuk diasistensi. 1 kali free, kemudian berikutnya seingat kami membayar 75.000, tidak mahal. Umumnya 2-3 kali ujian bisa lulus karena ada semacam kursus kecil untuk mengasistensi agar teman-teman bisa mencapai level skor yang diharapkan. Pengalaman kita, sekdes dari Bojonegoro sakit lulus. Itu untuk tidak terlalu khawatir dengan bahasa Inggris ini ya. Teman-teman kita pernah punya kerjasama dengan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro untuk RPL dan sebagian besar ya, itu lulus. Yang sedikit yang tidak lulus kenapa Pak? Tidak pernah datang ke kampus. Kalau tidak mau datang ke kampus, ini tidak bisa diasistensi. Jadi ada beberapa yang memang juga agak susah itu kalau teman-teman nawaitunya kira kenceng gitu. Tapi selama nawaitunya kenceng, kampus kita sangat friendly ke mahasiswa, sangat suportif, sangat mendukung.
termasuk tidak lulus di tes awal ini tetap bisa lanjut, diterima, dan nanti difasilitasi 1 kali tes gratis lagi. Kalau tetap tidak lulus, difasilitasi training, dites sekali lagi dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Ini kalau di luar itu sekitar 700-an ya. Di UNS cukup sekitar 75.000. Mudah-mudahan tidak karena Selat Hormuz ada kenaikan. Ini secara umum seperti itu Bapak Ibu, pola dan peraturannya, tadi syarat dan ketentuannya. Kami sampaikan sedikit saja yang berbeda-berbeda di tiap jalur. Kalau yang pakai ijazah dan transkrip itu tidak perlu kami ulang, karena pasti di setiap level itu Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengupload tanda lulus, BPJS, IJ, kemudian tadi TPA dan TOEFL juga iya, kalau sudah punya, kalau belum punya akan dibantu lewat tes, kalau belum lulus akan dibantu lewat asistensi di UPT 2. Apa bedanya jalur penelitian dan reguler, Bapak Ibu? Menika syarat ketentuannya itu yang penelitian itu, peminatan penelitiannya sudah terlihat. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan memiliki publikasi karya ilmiah. Menika yang terakhir menika yang secara khusus di jalur penelitian. Kalau yang atas-atas ini sami, S2. Kemudian ada syarat khusus IPK ini agak tinggi untuk yang jalur penelitian. Memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Bagi Bapak Ibu yang belum terlalu mengenal dengan maksudnya jurnal nasional terakreditasi menika, itu jurnal yang terindeks di Sinta. Kalau S1 ke S2 itu kalau mau lewat jalur penelitian itu sudah harus punya publikasi menika. Sinta berapa? Karena Sinta itu ada 1 sampai 6. Sinta mana saja boleh. Ini kalau S2. Kalau S3 kita mensyaratkannya Sinta 3. Sinta 3 menika syarat lulus S2 ke S3 di UNS. Jadi kalau lulusan UNS otomatis sudah punya. Bagaimana kalau menulis di jurnal itu kok publikasinya kok lambat gitu. Bapak Ibu sekalian, di kita di pasca sarjana yang bisa dipakai oleh semua prodi, utamanya yang dari jurusan sosial itu sudah mulai disediakan kemitraan dengan jurnal. Jadi dengan pengelola jurnal sehingga kemudian Bapak Ibu dalam waktu sekitar 3 bulan dipastikan selama artikel itu ada dan siap diasistensi, direview, mau memperbaiki, kira-kira 3 bulan bisa publish. Jadi banyak fasilitas yang bisa diambil oleh Bapak Ibu untuk melancarkan, mempercepat juga proses kelulusan. Menika yang tadi kita sampaikan, sedikit kami ulang. Bapak Ibu sekalian, kalau lulus 3 tahun terakhir ke sana, bukan ke sini. Kalau akselerasi ke sini, tapi kalau RPL ke sana. Jadi 3 tahun terakhir ke belakang boleh melamar rekognisi pembelajaran lampau. Yang dibuka di S2 di UNS, skema RPL ini tipe A. Tipe A. Tipe A itu berarti rekognisinya berbasiskan pengalaman, bukan berbasiskan nilai dari S1 atau nilai dari kursus. Itu
tipe yang lain. Yang kita buka sekarang itu tipe A yang rekognisinya berbasiskan pengalaman. Apa maksudnya rekognisi, Bapak Ibu? Kalau sudah ada di kantor bekerja lebih dari 3 tahun, Bapak Ibu punya jabatan, punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, pernah memfasilitasi pertemuan ini itu, pernah mendapatkan penghargaan ini itu, bisa dipakai untuk bahasa yang mudah, menggugurkan mata kuliah tertentu. Kalau bahasa jalurnya itu rekognisi, tapi biar Bapak Ibu lebih mudah memahami, ada mata kuliah yang tidak perlu diambil karena sudah dianggap lulus karena Bapak Ibu kompeten lewat pengalamannya untuk mata kuliah terkait. Begitu, kira-kira. Berapa banyak yang bisa direkognisi? Aturannya dimungkinkan sampai 70%, tetapi Bapak Ibu umumnya yang dibukakan oleh Prodi itu sekitar 50%. Kalau dikonversikan waktu, barangkali nanti juga bisa dikonfirmasi oleh Bu Hanif dan Bu Wiwit. Itu kira-kira kalau waktu S2 itu umumnya 1,5 tahun sampai 2 tahun masa regulernya, itu bisa berkurang sekitar 1 semester sampai separuh waktu. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku, termasuk publikasi sudah harus terbit, kemudian tesis sudah bisa diselesaikan, ditulis dan diujikan selama waktu yang dikejarkan itu. Jadi bisa lebih efisien Bapak Ibu memakai jalur rekognisi pembelajaran lampau, dimungkinkan bahasa ini. Kalau kita matur ke seniornya Bu Hanif itu, Pak Sabja, 1 tahun dimungkinkan lulus, gitu ya. Tapi semua syarat dan ketentuan harus dikejarkan. Kalau Bapak Ibu menarget 1 tahun justru keringat dingin, ya 1,5 tahun lah, gitu. Syarat ketentuannya seperti itu tadi, syarat umum ini satu, sama syarat yang lain untuk dengan reguler, karena sebetulnya ini pada dasarnya itu sama dengan reguler, sama dengan reguler, cuma beberapa mata kuliah itu tidak perlu diambil karena Bapak Ibu sudah kompeten di mata kuliah terkait itu, gitu ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan reguler, dan Bapak Ibu sekalian penyelesaian SKS-nya sama dengan yang reguler, karena dicatatkan di awal Bapak Ibu sudah lulus mata kuliah ini, mata kuliah itu lewat proses rekognisi, gitu ya. Berikut sami, jadi kita tidak perlu ulang. Kemudian jalur beasiswa alumni tadi kami sudah matur, sementara untuk alumni UNS, barangkali kalau Kak Putro, adik atau teman yang bersekolah atau kuliah di UNS belum perso menikah juga bisa diinfokan. Yang S1 mau ke S2 bisa diberitahu ada beasiswa alumni, jadi begitu lulus S1 menikah sebetulnya berpotensi untuk mendapatkan pembebasan UKT, untuk mahasiswa yang masuk lewat jalur beasiswa menikah. Juga yang ke S2 ke S3 sami. Sedikit lagi karena juga masih ada Bu Wiwit dan Bu Hanif. Yang kelima menikah jalur PSM menikah juga untuk mahasiswa dari UNS, menikah juga sedikit saja kita singgung. Tadi juga sudah sedikit kami sampaikan, menikah akselerasi, jadi dari S1 sudah bisa mengikuti S2, dari S2 sangat mengikuti S3. Syarat dan ketentuan itu menyesuaikan.
Ini kira-kira gambaran Ibu. Kalau S1 ke S2 gampangnya cum laude nilainya aja, cum laude. Oke. Untuk nilai TPA dan Bapenas mereka bisa disusulkan bagi yang belum punya, tetapi nanti sebelum lulus S2 diharapkan sudah bisa menyerahkan skor yang tercapai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagian saya untuk kami sampaikan jalurnya itu jalur kerjasama. Menikah tadi yang kami sedikit matur juga bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin ingin masuk secara in group. Kita pernah punya pengalaman bekerja sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Itu pilot project kita pertama aja, karena diarahkan langsung oleh Pak Menteri. Kita ada sekitar, saya lupa angkanya persis, tapi seingat saya di atas 300-an mahasiswa dari aparatur sipil di Bojonegoro, termasuk perangkat desa dan penyuluh desa. Itu berkuliah di UNS, ada barangkali sekitar 10 atau 15 prodi di UNS yang dikerjasamakan dengan Bojonegoro. Sangat senang Bapak Ibu jika Magetan juga Kabupaten Magetan juga berkenan untuk membuka skema mereka. 2 slide terakhir tentang jadwal dan biaya aja. Kasihipun Bapak Ibu sekalian besok. Jadwal kita itu semester ini berarti yang akan kuliah masuk di bulan September, September menikah, itu kita punya 3 gelombang. Yang saat ini kita ada di gelombang pertama di sini. Ini sudah tanggal 20 berapa nih? 20 lupa tanggal. Hari ini sudah tanggal 24, Pak. 24, J? Ya, 24. J, hari ini sudah tanggal 24. Pembukaan untuk gelombang sekarang ini sampai 30. J. Tapi kalau belum mengejar di sini masih bisa masuk ke gelombang 2, juga masuk gelombang 3. Nah, cukup banyak waktu Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari, mempertimbangkan, kemudian mendaftar di UNS. Ini untuk periode 2, kami simpan sekalian di sini, nanti akan kami sampaikan ke Mbak Apriani untuk jadi dokumen di BKPSDM jika sewaktu-waktu butuh informasi terkait dengan SPMB UNSJ. Nanti kami sampaikan ke Mbak Apriani. Siap. Yang terakhir menikah biaya, slide kami yang terakhir Bapak Ibu mau izin, menikah prodi-prodi kita magister, kira-kira rentangannya seperti ini. Ada yang mau bertanya prodi menopo, kita lihatkan. Kita lihatkan dulu yang punya Bu Wiwit dan Bu Hanif, Bu Wiwit di sini. Ini kalau reguler itu termasuk RPL, termasuk penelitian itu sami. Itu agribisnis UKT ini pun 7.900.000. Kalau beasiswa atau kerjasama itu 9.900.000. Bapak Ibu, ini tarif baru. Tarif lamanya itu ada UKT, ada IP, ada pengembangan institusi. Ada pengembangan institusi. Sepertinya ini agak tinggi, tetapi sebetulnya versi kami ya, yang pernah menghitungkan itu, sebetulnya ini lebih kompetitif. Kalau Bapak Ibu lebih efisien kuliahnya, gitu. Lebih efisien kuliahnya itu istilahnya kalau IP itu kan 5 tahun atau 3 tahun dibayar di awal, 3 tahun bukan 5 tahun.
5 juta atau 6 juta dibayar di awal gitu gitu. Lah kalau dikonversi dengan angka ini naik sekitar 1,5 jutaan, itu dibagi IP-nya dibagi dengan tahun selesai, itu bisa lebih murah. Jadi mudah-mudahan itu memotivasi Bapak Ibu untuk cepat selesai. Tapi tentu saja kalau ingin lebih lama menjadi donatur kita senang. Kalau donatur katanya bisa ikut mengatur gitu katanya J. Ada lagunya itu J, Mbak Priari J. Bapak. Untuk penyuluhan pembangunan UKT kita tarifnya ada di 7.800.000. Kemudian kalau kerjasama di hampir mirip dengan Mbak Bu Wiwit sekitar 10 juta kurang. Ini kalau untuk tarif kita. Untuk dokter menikah Pak Wisnu monggo saged dibersani informasi khusus untuk yang sudah magister. Siap, Pak. Siap. Di angka menikah aja. Yang lanjutannya dari S2 PP itu ada penyuluhan pembangunan menikah di 11.300.000 nih. Bapak Ibu, demikian, dimaafkan agak panjang, semoga masih di sini menemani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, waktu kami tunda ke Pak Abriani. Terima kasih banyak Bapak Dr. Akbarudin Arif SSMA atas pemaparan program yang luar biasa nggih Bapak nggih. Terima kasih banyak. Untuk sobat ASN, kita simpan dulu nggih Bapak nggih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita sekarang mari bersama menyimak terlebih dahulu pemaparan dari Ibu Dr. Wiwit Rahayu dan juga dilanjutkan oleh Ibu Dr. Hanifah. Kemudian setelah selesai nanti dipaparkan semuanya terkait dengan program, kemudian baru kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Bapak Dr. Akbarudin, pangapunten, bersabar untuk menanti nggih Bapak nggih. Nanti kita akan menjawab bersama nggih pertanyaan dari teman-teman sobat ASN di Kabupaten Magetan. Mengaten nggih Bapak, terima kasih banyak pemaparan yang luar biasanya. Jadi teman-teman sudah sedikit banyak punya gambaran. Mengaten nggih Bapak nggih. Terima kasih Bapak, monggo kami persilahkan Ibu Dr. Wiwit Rahayu SPMP untuk menyampaikan paparannya. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Apri. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar Ibu, terdengar. Dengar jelas Bu, ya, alhamdulillah. Izin share screen dalam. Nggih, monggo. Sambil menunggu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada BPKPSDM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi dan juga khususnya kepada Bapak Kaban Dr. Mas Ruri dan juga Pak Wisnu yang telah berkenan hadir juga dalam kesempatan ini. Apakah slide saya sudah kelihatan? Ya. Izin belum Ibu? Oh belum. Oh sekarang sudah. Aku sudah kelihatan, alhamdulillah ya. Izin melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Akbar. Kami akan memperkenalkan sedikit terkait dengan program studi agribisnis S2 agribisnis. Program studi agribisnis S2 menika masuk di Fakultas Pertanian, Bu ya. Jadi kalau mungkin berbeda dengan Bu Hanif, kalau ini masuknya di Fakultas Pertanian, langsung kemudian mulai berdiri sejak 6 April 2009. Kemudian saat ini terakreditasi unggul dengan SK nomor 4281 SK Ban PT tahun 2024. Jadi sampai tahun 2028 masih insya Allah unggul ngaten monggo kalau mau masuk ke agribisnis.
Kemudian S2 agribisnis mereka merupakan bagian dari 3 S2 yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu ada S2 agronomi dan juga S2 ilmu tanah selain dari agribisnis. Kemudian untuk agribisnis sendiri, visinya adalah menjadi program studi magister yang unggul dalam bidang agribisnis, terpadu berkelanjutan dan berdaya saing global. Kemudian misinya sebagai perguruan tinggi secara umum ada 3 misi, baik itu pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian yang tentunya ini berorientasi pada bidang agribisnis, kemudian untuk juga pada fokus lokal, nasional maupun internasional. Mungkin ini gambaran dari profil lulusan dari agribisnis yang nanti dikehendaki ketika berkuliah di sini, Sobat ASN Magetan gitu ya. Nanti kira-kira lulusannya akan menjadi ini di antara 5 yang ada, yaitu sebagai agri-sosiopreneur, kalau sekarang mungkin sedang ngetren juga di kalangan banyak muda, tenaga muda gitu, ataupun yang dikembangkan di wilayah-wilayah atau di daerah ya, jadi untuk menjadi wirausaha. Kemudian bisa menjadi general manager pada perusahaan agribisnis dan juga lembaga keuangan. Kemudian akademisi dan peneliti bidang agribisnis, memang kalau dari tracer study kami masih mendapati sebagian besar alumni ada di sini, itu di akademisi dan peneliti. Kemudian analis kebijakan pertanian, ini diantaranya alumni-alumni kami ada yang di dinas-dinas pertanian khususnya, gitu. Kemudian juga ada yang di dinas di Bapeda ataupun juga di dinas koperasi dan seterusnya. Gitu. Kemudian pendamping dan pemberdaya bidang agribisnis, mungkin demikian. Nah, untuk mencapai profil lulusan ini kami didukung oleh tim ya, Kaprodi saya sendiri, kemudian nanti untuk menjamin mutu dari pembelajaran di agribisnis ada Ibu Dr. Nuni Setiawati, kemudian nanti yang terkait dengan alumni dan juga tracer study itu ada Dr. Fani, kemudian didukung oleh pengajar 9 guru besar dan 14 doktor, jadi insya Allah kompeten untuk memberikan ilmunya kepada Sobat ASN Magetan. Kemudian didukung oleh 1 tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran administrasi dari pelaksanaan pembelajaran maupun penelitian di UNS atau di S2 agribisnis. Lajeng terkait dengan untuk mencapai profil lulusan, kita memiliki kurikulum yang berdasar pada Permendikbud-Ristek Dikti nomor 53 tahun 2023 dan juga secara intra UNS dijabarkan dalam Peraturan Rektor nomor 22 tahun 2024 terkait dengan program magister dan doktor. Kemudian untuk program studi agribisnis sendiri, S2 agribisnis, kita memiliki beban studi mengambil 56 Bapak Ibu. Jadi ada 56 SKS dari ketentuan 54 sampai 72. Kita mengambil 56, dan 56 ini terdiri dari nanti mata kuliah wajib 50 SKS, itu yang teorinya 24 SKS, sementara untuk tesisnya 26 SKS. Gitu. 26 SKS ini nanti terdiri dari 3, yang 6 SKS untuk seminar proposal dan ujian proposal, kemudian yang 10 SKS untuk seminar hasil dan publikasi, dan yang 10 lagi untuk ujian tesisnya. Gitu. Kemudian mata kuliah wajib yang teori 24. Selain itu nanti ada mata kuliah pilihan yang bisa diambil itu minimal 6 SKS. Ya. Kemudian untuk pilihan itu kelompok minatnya ada di kebijakan agribisnis, kemudian ada pemasaran dan agribisnis cerdas, kemudian juga manajemen bisnis dan kewirausahaan agribisnis. Selanjutnya untuk jalur masuk tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Akbar. Ya. Kami menerima dari reguler, jadi setiap semester ya, kalau di S2 itu bukannya setiap semester, jadi setahun 2 kali akan membuka reguler ya. Kemudian beasiswa alumni berprestasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak
Akbar itu kami menerima 2 mahasiswa dari alumni S2 agribisnis, S1 agribisnis ya, yang berprestasi. Kemudian ada jalur RPL yang disampaikan oleh Pak Akbar. Untuk RPL ini kami tadi juga berkesempatan untuk bekerjasama dengan Bojonegoro sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Akbar, dan dari yang Bojonegoro menikah ada 2 yang lulus dalam tepat waktu, istilahnya 1 tahun ya, 1 tahun selain yang direkognisi gitu, 2 orang. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada percepatan sarjana menuju magister PSM. Mulai semester kemarin kami sudah membuka dan semester ini sudah ada yang mendaftar Pak Akbar, insya Allah 2. Mudah-mudahan nanti masih bisa bertambah. Jadi mungkin ini untuk putra-putra gitu yang untuk beasiswa alumni ataupun percepatan sarjana itu bisa dilakukan di S2 agribisnis. Selain itu biasanya kami juga menjadi tempat untuk kuliahnya mahasiswa LPDP, beasiswa LPDP, karena ada biasanya di dalam LPDP itu ada kerjasama dengan program studi apa saja ya, salah satunya S2 agribisnis itu menjadi bagian dari itu, sehingga yang mengajukan LPDP bisa mendaftar di S2 agribisnis juga. Kemudian kalau tadi untuk calon mahasiswa yang disampaikan oleh Pak Akbar secara umum, kalau di kami ini S1-nya itu yang bersesuaian, baik nanti dari agribisnis atau ekonomi pertanian, sosial ekonomi peternakan, dari agroteknologi atau agroekoteknologi atau istilah-istilah lain yang mungkin berbeda di antara perguruan tinggi, kemudian penyuluhan dan komunikasi pertanian, dari manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan, sosial ekonomi perikanan, dan juga sosial ekonomi kehutanan, di antaranya itu. Kemudian kalau untuk yang RPL, itu yang RPL sebagaimana disampaikan oleh Pak Akbar, bisa saja S1-nya tidak seperti yang tersantum di reguler gitu. Yang tersantum di reguler tetapi sudah bekerja minimal 3 tahun dalam bidang yang bersesuaian. Kalau yang di foto ini kebetulan Bapak Ibu, ini RPL yang ada di semester ini ada Pak Beta dan Pak Nanang, ini dari Kabulok Solo, dan beliau pegawai di Bulog Solo. Jadi tahun ini kami RPL menerima 5 ya, jadi dari Bulog Solo 3, kemudian 1 dari Bulog Semarang dan 1 dari Bulog Jakarta. Jadi beliau latar belakang pendidikannya tidak semua dari pertanian, diantaranya Pak Beta ini malah dari MIPA, biologi, karena selama ini pekerjaannya bersesuaian dengan apa yang dipelajari di S2 agribisnis sehingga bisa masuk ke agribisnis. Demikian juga ada lagi nanti Pak Diki yang beliau dari teknik. Jadi seperti itu, mungkin di antara sobat ASN Magetan ada yang tidak S1-nya bukan sebagaimana yang disebutkan saya di reguler, tetapi pekerjaannya bersinggungan dengan agribisnis ya, mungkin yang di dinas atau di bagian koperasi, kemudian ada perdagangan dan sebagainya, itu bisa juga masuk ke agribisnis gitu untuk RPL. Kemudian alumni berprestasi dan juga percepatan sarjana menuju magister tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Akbar, dan untuk percepatan menikah kami tahun ini, mulai tahun kemarin ya, semester kemarin sudah mulai nyata. Itu kemudian ini gambaran dari kegiatan dari mahasiswa. Kalau yang ini diantaranya adalah alumni yang dulu waktu S2 masih berkesempatan untuk ada short course di Jepang begitu, kemudian sekarang beliau ini jadi dosen di UPN. Kemudian ini mahasiswa asing kami dari Rwanda, ini pernah mengikuti acara lomba IC di IPB dan mendapatkan juara. Kemudian ini di antara mahasiswa kami yang masih aktif, dan juga ada alumni yang juga berkompetisi dan sekaligus berwirausaha. Ini yang banyak wirausaha dan pendamping petani begitu. Kemudian ini kegiatan pembelajaran di kelas, ini monitoring tesis ya Bapak Ibu, biar bisa cepat
lulusnya dan sesuai dengan yang diinginkan, kami selalu melakukan monitoring untuk penyelesaian tesisnya. Kemudian ini kegiatan penelitian kami ya, gitu yang dibantu diantaranya oleh mahasiswa S2. Jadi kira-kira itu yang saya sampaikan, sedikit saja, mungkin nanti bisa banyak ditanya jawab. Demikian Mbak Apri dan Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Dr. Wiwit Rahayu SPMP atas pemaparan programnya. Kita beranjak ke narasumber kita yang ketiga, yaitu beliau Ibu Dr. Hanifah Ihsaniati SP MSI. Kepada Ibu dipersilahkan. Monggo. Baik, ya terima kasih Mbak Apriani. Ya, mohon izin share screen ya. Monggo. Oke, terima kasih pada MC yang luar biasa. Saya merasa kayak di stasiun TV gitu ya. Di MC ini oleh beliau ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat semuanya, Sobat Selamat pagi, Bu. ASN. Kita sama-sama ASN ya. Hari ini mohon izin kita ngobrol. Barangkali lebih ke ngobrol. Harusnya enak banget kalau depan kita ada kopi ya. Siap, Ibu. Sambil ngopi cantik begitu ya. Jadi Sobat ASN yang saya hormati, terima kasih kepada BKP SDM Magetan yang sudah mengundang kami. Kami apresiasi ini sebagai itikat baik ya. Semoga kolaborasi kerjasama kita ini berlanjut terus dan ini adalah awal yang baik menurut kami. Mohon izin untuk menyampaikan sekilas tentang prodi kami gitu ya. Prodi kami yaitu Prodi S2 Penyuluhan Pembangunan. Nah, tajuk yang hari ini saya sampaikan ada ayo sekolah di Prodi S2 Penyuluhan Pembangunan. Langsung saya ajak ini ya. Tapi sebelum Bapak Ibu atau Sobat ASN memutuskan akan sekolah di S2 Penyuluhan Pembangunan, lebih good lagi kalau Bapak Ibu melihat dulu seperti apa S2 Penyuluhan Pembangunan kita ya. Oke, kami punya tagline berdaya, berdampak, dan berkelanjutan. Kami sampaikan ini di medsos kami, di website kami. Nanti Bapak Ibu bisa pantau ya medsos kami yang ada di bawah ini begitu. Nah, Bapak Ibu seperti tadi UNS dan juga Bu Wiwit dari Prodi S2 Agribisnis, kami juga memiliki visi mewujudkan program pasca sarjana penyuluhan pembangunan yang unggul. Ini cita-cita kami dan kami berharap besar Bapak Ibu bisa bersama kami ya Sobat ASN untuk mewujudkan visi kami ini. Untuk menuju ke sana kita punya misi Bapak Ibu. Yang pertama pendidikan dengan pendekatan multidisiplin. Kemudian penelitian yang inovatif tentunya dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tentunya ini tidak asing bagi Sobat ASN ya. 3 misi ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi yang dulu zaman S1 sering digaungkan di kampus kita masing-masing. Leres ya. Nah, Sobat ASN, untuk profil lulusan kami itu antara lain, tapi masih banyak lagi ya. Ada penyuluh atau pengembang masyarakat, kemudian ada peneliti, ada fasilitator pemberdayaan masyarakat, ada juga manajer media, ada konsultan perencanaan dan evaluasi pembangunan, dan ada dosen. Ibu rumah tangga juga ada. Dosen merangkap ibu rumah tangga kayak saya gitu ya, yang nggak punya pembantu ini. Oke, malah curhat ya. Oke, Bapak Ibu profil lulusan kami ini begitu ya. Ini terbukti dan memang sudah ada dan pembangunannya dalam segala bidang ya. Jadi ada pembangunan pertanian ya, ada pembangunan kesehatan, pembangunan lingkungan, pembangunan segala sektor ya, termasuk agama dan lain-lain. Nanti akan kami sampaikan selanjutnya. Nah, Sobat ASN kenapa harus memilih kami gitu ya. Nah, karena cocok untuk semua latar belakang ilmu. Sobat ASN. Jadi prodi kami ini terbuka bagi mahasiswa yang berasal dari semua disiplin. Jadi bisa pemberdaya atau penyuluh
pertanian, bisa kesehatan, bisa pajak, bisa hukum, bisa perkawinan, waduh, penyuluh perkawinan juga ya, bisa juga penyuluh agama gitu ya, boleh. Dan itu memang terbukti mahasiswa-mahasiswa kami berasal dari berbagai disiplin ilmu begitu. Yang kedua, kurikulum kami berbasis praktek dan riset. Jadi tidak hanya teori di kelas, justru mahasiswa kami dorong untuk melakukan praktek gitu, asik begitu ya di lapangan, dan memang harus bisa menyelesaikan social problem yang ada di lapang gitu. Terus perkuliahan kami bisa kami upayakan hybrid Bapak Ibu. Jadi ada yang hadir di kampus gitu ya, ada juga yang bisa melalui Zoom gitu. Ini tergantung nanti pengaturan bersama dosen pengampu. Selanjutnya tentu saja sama dengan prodi S2 Agribisnis, pengajar kami, para profesor, para doktor, lulusan dari dalam dan luar negeri yang bereputasi tinggi tentunya gitu. Kami juga punya para pengajar yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena memang praktisi di sana, juga peneliti di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dosen dari prodi kami, Sobat ASN, itu bukan hanya dari satu ilmu, tapi kami ada dosen dari Fakultas Pertanian, termasuk saya sendiri, ada dosen dari Fakultas Pascasarjana sendiri ada, seperti Pak Akbarudin, Fakultas Fisip, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Dokteran gitu. Jadi kami banyak dosen berasal dari banyak fakultas di UNS. Nah, kami berharap dengan banyaknya disiplin ilmu itu akan benar-benar menyajikan atau mengajak Bapak Ibu berbagi tentang berbagai hal, berbagai sektor pembangunan. Kemudian peluang karirnya tentu luas ya, setelah S2, lulus dari S2 penyuluhan pembangunan, Bapak Ibu bisa, Sobat ASN bisa berpeluang karir lebih baik, barangkali ada peningkatan kapasitas, peningkatan salary mungkin, peningkatan kesejahteraan, atau prestis, atau apapun yang menjadi kebutuhan dari Sobat ASN semuanya ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak Akbar juga tadi ya, biaya di prodi kami terjangkau Sobat ASN, jadi hanya 7.800.000 per semester. Ini tanpa IP ya, tidak ada uang gedung atau uang apapun untuk UNS ya. Jadi cukup membayar ini saja, Bapak Ibu bisa, Sobat ASN bisa masuk di S2 PP. Nah, Sobat ASN, ada minat studi di prodi kami, jadi tidak hanya satu, tapi di situ ada 4 minat saat ini yang ada, yaitu ada ilmu penyuluhan pembangunan, ada komunikasi pembangunan, ada pemberdayaan masyarakat, dan ada manajemen pengembangan masyarakat. Mohon doanya semoga coming soon ada minat pemberdayaan okupasi terapi. Nah, silahkan Sobat ASN, kalau nanti masuk di sini bisa mengambil minat-minat ini gitu ya. Apakah cocok di pemberdayaan masyarakat ataukah di ilmu penyuluhan pembangunan, tentunya sesuai kebutuhan dari Sobat ASN semuanya. Nah, ini SKS tempuh studi di prodi kita ya, S2 PP. Jadi ada total SKS untuk bisa lulus itu 54 hingga 60 SKS Sobat ASN. Silahkan Sobat ASN bisa 54 boleh, 56 boleh, 59 boleh ya. Tergantung kebutuhan. Pengen kulaan ilmu sebanyak-banyaknya dipentok ke 60 juga boleh ya. Dari SKS itu mata kuliah wajib ada 18 SKS, terkait tesis ada 26 SKS, dan sisanya silahkan bisa mengatur sendiri mata kuliah pilihannya ya, 10 sampai 16 SKS. Pilihan minat maksudnya ya. Ya. Sobat ASN di Magetan, senang sekali kalau kami bisa bertemu begitu ya dengan Bapak Ibu Sobat ASN di kampus. Silahkan mau masuk dari jalur mana saja. Banyak jalur menuju UNS. Jadi bukan hanya banyak jalan menuju Roma loh, tapi juga banyak jalur menuju UNS. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Dr. Akbar juga Bu Dr. Wiwit begitu. Kami juga membuka jalur reguler. Silahkan mau pakai jalur ini boleh.
beasiswa juga silakan. Barangkali dari pemerintah Magetan memberikan beasiswa, boleh silakan gitu ya. Sangat terbuka sekali gitu. Atau RPL. RPL seperti yang sudah disampaikan tadi, RPL bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman barangkali menjadi penyuluh, pemberdaya masyarakat, aktivis pemberdaya masyarakat dan seputar itu, silakan bisa mendaftar dengan jalur ini. Bapak Ibu yang biasanya harus lulus 1,5 tahun, Bapak Ibu bisa lulus 1 tahun begitu ya dengan RPL ini, karena ada mata kuliah yang sudah direkognisi dengan portofolio yang ada. Nah, jadi tinggal fokus saja di tesisnya begitu ya. Sobat ASN. Nah, bagi ada juga jalur kerjasama. Nah, ini terbuka untuk Pemda Magetan ya, atau Bapak Ibu di perusahaan atau di institusi Bapak Ibu. Kalau ada kelas kerjasama antara kita, gitu ya. Nanti misal ada 5-6 orang begitu ya, siap kuliah di S2PP, kita akan fasilitasi kelas ini ya by Zoom meeting begitu ya, untuk kelas kerjasama jika mengalami kendala perizinan atau tidak bisa ke UNS. Tapi memang ada beberapa part gitu ya, ada beberapa kegiatan yang dimana Sobat ASN harus ke kampus UNS gitu ya. Dan jalur lain, jalur penelitian. Nah, bagi Mas Mbak Sobat ASN atau Bapak Ibu yang sudah nggak sempat kuliah gitu, tapi ingin langsung cepat lulus dari S2 PP, bisa dengan jalur riset ini gitu, fokus di riset, tetapi nanti luaran lulusnya harus 2 jurnal ini, Sobat ASN. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merencanakan jurnal, ya berarti siap-siap menyempatkan untuk ikut kuliah juga gitu ya. Dan yang terakhir ada jalur fast track. Mohon doanya semoga kami segera baik begitu dalam segera lebih unggul gitu ya, untuk membuka jalur fast track untuk mahasiswa S1. Nah, bagaimana dengan biaya pendidikannya Sobat ASN? Sudah dijelaskan tadi ya, tidak perlu saya ulang, tapi bisa dilihat di slide, hanya dengan 7.800.000 per semester saja. Di antara prodi-prodi lain, prodi kami termasuk yang ini ya, bersaing ya, harganya terjangkau. Jadwal pendaftaran juga sama, monggo saat ini ada di periode 2 dan gelombang 1 sebentar lagi berakhir. Kalaupun belum siap, silahkan menyiapkan diri untuk gelombang 2 dan gelombang 3. Sobat ASN silahkan kepoin media sosial kami, ada di Master Penyuluhan UNS, termasuk acara hari ini juga kami share di Instagram kami. Silahkan bisa dilihat, termasuk di situ ada tips-tips bagaimana bisa lulus cepat. Begitu kemarin baru berapa hari sudah 16K view insight-nya. Waduh, ini kejutan buat kami ya. Monggo bisa kepoin kami di situ atau di website kami. Bapak Ibu Sobat ASN, ada pantun yang ingin saya titipkan ke Bapak Ibu untuk menutup presentasi saya. Ke Magetan beli jeruk pamelo, Cakep. rasanya segar, harganya pun kawan. Cakep. Ya, oke. Masih mau jadi kaum rebahan yang cuma FOMO? Upgrade di S2 PP UNS biar impactmu beneran. Sobat ASN, sampai ketemu di kampus UNS Kentingan. Magetan harus punya agen perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Penyampaian yang luar biasa sekali untuk kami, Ibu. Rasanya ditutup dengan pantun yang membuat teman-teman ini menjadi lebih bersemangat lagi tentunya, nggih Ibu, nggih. Oleh karena itu, monggo bagi teman-teman semua yang kiranya mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung bergabung bersama kami menggunakan fitur raise hand
Jadi langsung nih ngobrolnya gitu kalau yang mau bertanya, atau yang mungkin masih malu-malu nih, boleh menggunakan fitur di kolom chat seperti itu. Terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini nggih Bapak Ibu. Kami lihat terlebih dahulu apakah ada pertanyaan di kolom chat atau ada teman-teman nih yang mau langsung bergabung, raise hand sehingga bisa ngobrol langsung dengan beliau-beliau yang luar biasa ini. Begitu? Bagaimana teman-teman tim? Di chat belum ada nggih. Kalau untuk raise hand? Belum ada juga. Oke, siap. Kalau begitu izin nggih Bapak Ibu saya yang bertanya. Semoga diizinkan nggih. Nggih, kalau untuk teman-teman selama ini di ASN Kabupaten Magetan mungkin dari sekian banyak program yang disampaikan oleh Bapak Ibu melalui berbagai jalur nggih, ada yang reguler, kemudian ada jalur penelitian, kemudian RPL, ada lagi yang jalur fast track mungkin nggih, ada yang dari beasiswa juga. Mungkin yang paling diminati di sini nggih Bu, itu di program yang jalur RPL seperti itu. Nah, untuk terkait dengan RPL Bu, biasanya yang ditanyakan teman-teman nih satu, itu nanti gimana ya? Apakah ada batas maksimum di satu kelasnya itu berapa orang mahasiswanya? Jadi biasanya tuh gandeng Bapak Ibu, gandeng temennya, ayo melu ngoten. Biasanya pengennya itu satu kelas tuh bareng-bareng seperti itu. Jadi nanti kalau pas pembelajaran gitu, misalkan ada tugas atau apa bisa lebih dekat dan mudah untuk berkoordinir. Seperti itu. Monggo untuk ini mau dijawab langsung monggo kepada Bapak Dr. Akbar atau Ibu Dr. Wiwit atau Ibu Dr. Hanifah. Mungkin monggo dipersilahkan. Kita harus shoot dulu ini. Pekaten, monggo Bapak. Saya kalah awu. Saya kalah awu. Monggo ingkang sepuh. Ibu Hanifah langsung mundur terakhir. Monggo Bapak. Kalah awu mergo tuwa, Mbak. Oh, pekaten. Tidak apa-apa Pak, yang penting jiwanya masih muda loh Bapak. Semangatnya juga masih muda. Monggo. Kami mulai sedikit, nanti mohon ditambahkan Bu Hanif dan Bu Wit. Untuk yang RPL ini sebetulnya memang setuju Mbak Apriani ya, kalau ada beberapa yang bisa istilahnya satu kelompok gitu. Utamanya itu kita bisa mengatur perkuliahan hibrid. Sebetulnya ini yang di Kaprodi kayaknya ya. Yang mengatur kuliahan hibrid itu bisa lebih lebih mantap gitu nih. Lebih mantap saja kayaknya istilahnya. Jadi kalau tidak kampus kan kita pakai Zoom. Itu kalau sebagian di kelas, sebagian di Zoom, itu kadang-kadang tidak terlalu optimal. Bagusnya itu kompak. Kalau pas luring semua, pas daring semua gitu. Nah, tapi kalau kelompoknya berbeda, memang kadang-kadang ada yang meminta luring, tapi kemudian yang lain daring gitu. Jadi bagus kalau ada sekitar berapa sih Bu Hanif kalau misalnya bisa dibuatkan kelas khusus dari Magetan misalnya gitu 7 orang ya 6 atau 7 begitu bisa ya, gitu. Sendiri 6-7 orang saja bisa difasilitasi untuk kelas khusus ada Bu. Maka Bu Hanif kata Sipon lebih afdal untuk ingat di bawah atau Bu Wiwit. Monggo Bu Wiwit. Monggo Ibu. Bu Hanif, dalam menjawab berdasarkan pengalaman Bu Mbak Apri. Jadi pengalaman kami di S2 Agribisnis itu ada yang RPL kerjasama tadi yang Bojonegoro, yang waktu itu 20 dari banyak perangkat desa dan yang di penyuluh dan sebagainya. Itu kelasnya tersendiri begitu, gitu, sehingga semua kegiatan ber-20 bahkan. Tapi kemudian yang RPL yang sekarang yang tadi saya sebutkan 5 dari Bulog itu karena
RPL itu sebenarnya juga tadi salah satu dari jalur masuk yang kuliahnya bisa juga bareng-bareng dengan reguler, sehingga untuk yang 5 ini kami gabung dengan reguler. Gitu. Jadi kuliah bersama dengan reguler dan alhamdulillah tidak ada kendala karena bisa tadi dengan Zoom, tapi sekali-sekali juga hybrid. Kemudian sekali-kali tadi ada yang datang ke UNS tadi, yang salah satunya yang difoto tadi Pak Kabulok, karena dalamnya Solo ya, Kabulok Solo dan salah satu pegawai Bulog di Solo gitu. Jadi seperti itu, dan karena mungkin keuntungannya salah satunya kalau bercampur dengan reguler itu mungkin ini apa, kalau bisa saling komunikasi dan saling berbagi ilmu, karena macam-macam yang ada di situ. Mungkin ada yang fresh graduate, ada yang beasiswa, ada yang apa begitu Mbak Apri. Jadi kami mengalami 2 itu, yang sekarang sedang berlangsung kami gabung gitu. Bu. Jadi lebih ini ya Bu, dalam pembelajarannya mungkin teman-teman bisa sharing pengalamannya lebih luas lagi, karena berbagai macam dari mana dari Bulog, ada mungkin dari teman-teman reguler kan dengan backgroundnya masing-masing. Makaten mungkin itu nanti sharingnya jadi lebih luas gitu, apa yang mau dibahas jadi lebih wawasannya lebih terbuka, mungkin seperti itu Bu. Dan ini Mbak Apri, karena yang RPL kan sudah ambil mata kuliah sudah terrekognisi ya Mbak, paling tidak 15 SKS ngaten. Jadi ikut yang semester ganjil, ikut semester 2, jadi temannya lebih banyak. Oh ngaten, ya. Pengalaman yang sekarang. Oke, siap Ibu Dokter Wiwit. Monggo kalau dari Ibu Dokter Hanifah mau menambahkan, dipersilakan. Iya. Di prodi kami sama ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami mengatur kelas gitu ya. Tapi nggak perlu khawatir ya Sobat ASN. Jadi nanti Sobat ASN bisa mengalami gitu ya, satu kelas dengan bestie-bestinya, gerendang-gerendeng bisa. Tapi suatu saat momen ada mengambil mata kuliah yang di situ ada dari berbagai jalur begitu, bahkan mungkin beda semester, untuk meluaskan networking juga berpeluang sekali. Jadi kalau cuma masalah jumlah monggo 40 juga boleh, ke Magetan semuanya juga boleh ya. Nanti kita atur kelas to kelas gitu ya. Oke, nanti kita atur di kelas ini. Tapi RPL itu ada bisa reguler ya, bisa reguler secara mandiri monggo, atau RPL kerjasama. Kami juga dulu Bojonegoro ya Pak Akbar ya, 20 juga, 20 dari Bojonegoro. Tapi silahkan nanti Magetan bisa diatur ya, nanti akan berapa boleh nanti kontak kami gitu. Gitu Mbak Apriani. Siap Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti kami boleh meminta Bu kaitan dengan kontak personnya yang bisa kami hubungi, kaitan dengan nanti misalkan kami ingin berkonsultasi terkait dengan program studinya atau informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Universitas 11 Maret. Mengatakan Iya, silakan bisa kontak di medsos kami. Di situ ada flyer yang sudah kami share dan ada kontak person yang bisa dibesani atau langsung DM ke IG kami. Langsung ke saya juga boleh. Oh siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi nih yang pertanyaan selanjutnya. Teman-teman dari tim, apakah sudah ada pertanyaan dari kolom chat? Belum ada? Oke, ini saya aja Bu. Saya bertanya, saya pengen tahu sebenarnya. Kalau untuk tadi Bapak Dr. Akbar menyampaikan bahwa terdapat 52 program di S2 dan juga 20 program untuk studi S3 Pangapunten kalau saya mungkin ada kekeliruan. Dari sekian banyak program studi tersebut, mana saja program studi yang kiranya ada jalur RPL gitu. Nanti jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran, karena kami memang di pemerintah kabupaten kan terdapat banyak sekali perangkat daerah dengan background pendidikan masing-masing, dan nantinya mungkin akan meneruskan bisa mungkin jalurnya linear, mungkin ada yang termotivasi untuk mengambil jalur lain seperti itu, karena di bidangnya mungkin saya lebih tertarik untuk mendalami ini daripada mungkin background pendidikan seperti itu. Monggo Bapak atau Ibu terkait hal tersebut dipersilakan. Terima kasih Mbak Apri. Tadi kalau kita mulai tadi soal nomor telepon tadi ya, yang tahu nomor teleponnya Bu Hanif itu saya, jadi boleh tanya saya kalau mau tahu nomor teleponnya Bu Hanif. Siap Bapak, nanti kami menghubungi Bapak saja. Yang tahu nomor teleponnya saya itu Bu Hanif, jadi bisa tanya kalau nomor telepon saya. Berarti nanti untuk tukeran mawon Bapak Ibu izin agak menambah.
sambil menambahkan sedikit Bapak Ibu, ada yang mungkin begini, kalau kita bersekolah itu pikirannya itu ke prodi yang dituju. Tapi sebetulnya dengan adanya 52 program magister dan 20 program doktor, itu Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan adanya begitu banyak opportunity jaringan ahli sebetulnya. Nah itu Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan dirinya itu lebih kuat, baik itu secara usaha keluarga maupun yang di kantor, itu ada di situ gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa berbagi fokus selain mengejar menguatkan keilmuannya, juga opportunity-nya berjejaring dengan jaringan ahli. Itu yang belum banyak kita explore. Jadi monggo di UNS begitu banyak ahli dari peternakan, pertanian, ini ada Bu Hanif dan Bu Wiwi dan seterusnya, yang pemasarannya kurang lancar, jaringan Bu Hanif dan Bu Wiwit, terutama ini Bu Wiwit itu punya profesor-profesor yang sangat jago untuk marketing agro produk, monggo bisa dijajaki. Terkait dengan prodi-prodi yang membuka RPL, seingat kami hampir semua semua prodi yang kita tayangkan tadi itu membuka jalur RPL. Kalau ada yang belum mungkin 1-2 itu karena kesiapan ini administrasi di kampus. Tapi pada prinsipnya dari pimpinan sudah mengarahkan untuk semua prodi bisa membuka jalur RPL. Nanti di gelombang 2 menikah di link kita, kami chat di chatbox itu Bapak Ibu bisa mengikuti prodi mana saja yang membuka di gelombang 2. Di gelombang 1 menikah belum kita tayangkan karena ada penyesuaian tarif biaya. Nanti tarif RPL itu akan mengikuti, mereka tadi lambat ya, belum kita informasikan. Tarif RPL kurang lebih mereka menerawang karena belum di SK-kan. Tetapi dari tim drafter kita kurang lebih sama dengan yang di kerjasama. Jadi yang di beasiswa tadi ada yang reguler, ada yang beasiswa. Kalau yang RPL nanti tarifnya memakai yang tarif beasiswa. Maka tadi semua mudah-mudahan bisa membuka, dan Bapak Ibu kalau nanti kesulitan mendapatkan informasi prodi ini buka apa tidak, boleh nanti WA dengan kami. Makasih Mbak Amri, semoga menjawab. Siap Bapak, terima kasih banyak. Berarti nanti kami untuk selanjutnya mungkin akan lebih intens nih Bapak berkomunikasi dengan panjenengan semua terkait dengan program-program apa saja yang tentunya bisa kami ikuti ke depannya untuk mengembangkan kompetensi kami sebagai aparatur sipil negara. Mohon izin, sudah ada? Sudah tidak? Tidak ada? Oke, siap. Belum ada Mas? Belum? Oke, baiklah. Teman-teman nggak ada yang mau bergabung ini secara langsung maupun di kolom chat? Tidak ada? Siap Jumatan. Oke, ya siap. Oke, Bapak. Oleh karena itu, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Matur sembah nuwun sanget sampun kerso untuk bergabung bersama kami di BKPSDM Kabupaten Magetan, tentunya dalam program Ayo Sekolah. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi kami juga. Amin. Kemudian memberikan motivasi tentunya. Jadi nggak kendor nih semangatnya untuk yang teman-teman yang kedepannya mau meningkatkan pendidikan. Jadi teman-teman semua bisa menjadi SDM di ASN yang lebih unggul seperti itu. Kemudian dari teman-teman semua juga terima kasih banyak
karena sudah berkenan bergabung ya bersama kami semua tentunya. Hari ini luar biasa, hari Jumat yang luar biasa dengan semangat baru. Teman-teman juga sedang melaksanakan WFH, Bapak Ibu tentunya dari kediaman masing-masing, tapi tetap support kami di sini untuk program Ayo Sekolah seperti itu. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Dr. Akbarudin Arif, SSMA. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Wiwit Rahayu, SPMP. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dr. Hanifah Ihsaniati, SPMSI. Semoga tidak kapok ya Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Kita bisa berjumpa lagi, tetap menjalin silaturahmi ke depannya, dan tentunya bekerja sama di Pemkab Kabupaten Magetan tentunya dengan Universitas 11 Maret. Seperti itu. Monggo ada yang mau disampaikan kembali mungkin untuk teman-teman Sobat Ayo Sekolah. Monggo Bapak atau Ibu? Bapak Dr. Akbar mungkin ada. Kami terima kasih sekali kepada Bapak Kaban, Bapak Dr. Andes Masuri, juga Bapak Kabid Pengembangan Kompetensi, Bapak Wisnu Rustanto. Kami sangat terhormat. Semoga silaturahim ini menjadi awal yang baik untuk kerjasama ke depan. Ada kurang siapnya, kekurangan apapun dari kami mohon dimaafkan. Semoga tali silaturahmi bisa kita perkuat di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Tentunya kami juga mohon maaf ya Bapak Ibu atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Mungkin dari saya pribadi juga ada kekurangan baik sikap maupun terkata kepada panjenengan bertiga. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik untuk semuanya. Seperti itu nggih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman semua yang telah bergabung, berkenan waktunya untuk bergabung bersama kami di program ini. Semoga kedepannya bisa menjadi evaluasi juga untuk kami bisa berbenah menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan program ini. Kemudian kami mengingatkan kembali untuk teman-teman semua agar mengisi link presensi dan juga evaluasi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Sebelumnya kami mohon maaf juga apabila tadi mungkin ada sedikit keterlambatan juga karena berbagai macam kegiatan yang harus dilaksanakan seperti itu. Pangapunten nggih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk itu kami tutup. Saya pribadi mohon maaf sekali lagi sebagai pemandu acara di pagi hari ini. Semoga berkenan untuk memaafkan. Seperti itu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya.